Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audi Ananda, NPM 18034, mata kuliah Evaluasi Sumber Daya dan Lingkungan, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bung Hatta, akan memberikan tutorial atau menjelaskan proses dari analisis kesesuaian lahan. Apa itu analisis kesesuaian lahan? Analisis kesesuaian lahan merupakan analisis untuk melihat kecocokan suatu jenis lahan tertentu untuk penggunaan tertentu. Adapun lokasi kajian berada di Kecamatan Sungai Geringging di Kabupaten Padang Pariaman, yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Agam, tepatnya di Kecamatan Tanjung Raya. Ada 3 parameter yang digunakan untuk melihat analisis kesesuaian lahan, yaitu jenis tanah, kelerengan, dan curah hujan. Langkah yang pertama untuk melakukan proses analisis kesesuaian lahan ialah menekan Add Data, lalu kita masukkan ketiga jenis data yang kita perlukan untuk proses analisis kesesuaian lahan. Setelah data terinput, langkah selanjutnya ialah membuka atribut table. Bisa kita lihat terdapat keterangan jenis tanah serta kepekaan tanah terhadap erosi. Langkah selanjutnya ialah memberikan scoring sesuai dengan bobot yang telah ditetapkan. Bisa kita lihat bahwa tanah andosol atau memiliki keterangan peka memiliki bobot 60, sedangkan tanah aluvial memiliki bobot 15. Cara untuk memberikan scoring ialah tekan Add Field, lalu memberikan judul score. Kita pilih double karena kita akan memasukkan angka. Kita beri skor dengan cara blok kedua yang sejenis, tekan field kalkulator, kita beri skor 60. Sedangkan untuk keterangan tidak peka, kita beri bobot 15. Setelah data jenis tanah terinput, selanjutnya ialah memberikan scoring pada kelerengan. Pada klasifikasi kelerengan dapat nilai bahwa harkat kelas dikali bobot 20, sehingga setiap klasifikasi semakin curam maka akan bertambah 20. Lakukan hal yang sama untuk memberikan skor pada kelerengan. Landai memiliki bobot 40, agak curam memiliki bobot 60, sedangkan curam memiliki bobot sebesar 80. Setelah memberikan klasifikasi skor pada kelerengan, selanjutnya ialah memberi skor pada klasifikasi curah hujan. Dapat kita lihat bahwa curah hujan di Kecamatan Sungai Geringging memiliki keterangan tinggi, sehingga memiliki bobot sebesar 40. Kita beri skor pada klasifikasi dari curah hujan, memiliki bobot sebesar 40. Setelah semua data terinput, skornya, langkah selanjutnya ialah mengoverlay ketiga jenis data tersebut menjadi satu data dengan cara geoprocessing toolbox. Pada menu ini, pada input features, kita masukkan ketiga jenis data yang telah kita beri skor tadi. Lalu kita beri penamaan kesesuaian lahan Sungai Geringging. Tekan save. Lalu kita pilih OK. Setelah semua proses selesai, maka ini adalah hasil overlay dari ketiga jenis data kesesuaian lahan yang telah kita buat tadi. Kita open atribut table-nya, dapat kita lihat
bahwa semua jenis data parameter telah menjadi satu data dengan skornya masing-masing. Untuk melihat kesesuaian lahannya, yang pertama kita lakukan adalah memberi total score. Dengan cara add field, kita beri judul total score. Kita beri double. Cara untuk menjumlahkan total score dari ketiga data tersebut ialah dengan cara klik kanan, pilih field kalkulator, kita pilih masing-masing skor. Skor ditambah skor jenis tanah ditambah skor kelereng ditambah skor curah hujan. Tekan OK. Maka akan muncul total skor dari masing-masing ketiga data yang telah kita masukkan tadi. Kita bikin kelasnya dari terendah ke tertinggi. Lalu selanjutnya, untuk memberikan keterangan masing-masing, kita tekan lagi add field. Kita bikin di sini ialah keterangan. Maaf. Kita beri judul kesesuaian. Kita pilih teks karena kita akan memasukkan jenis kawasannya. Dapat kita lihat di sini adalah total skor 75, 120, 140, 160, dan 180. Untuk memberikan masing-masing kategori, kita lihat di sini bahwa skor lebih dari 175 memiliki keterangan kawasan lindung, sedangkan skor 125 sampai 174 memiliki keterangan sebagai kawasan fungsi penyangga, kawasan hutan produksi terbatas. Atau bisa kita bilang kita menjadikannya kawasan penyangga. Sedangkan untuk skor di bawah 124 yang memiliki lereng di bawah 15 memiliki fungsi sebagai budidaya tanaman tahunan, kawasan hutan produksi konversi, kawasan hutan produksi tetap. Sedangkan untuk skor 124 ke bawah dengan lereng di bawah 8% memiliki fungsi sebagai kawasan tanaman semusim dan permukiman. Yang pertama kita memberikan skor kawasan lindung, ialah memiliki nilai skor lebih dari 175. Kita blok skor lebih 175, kita tekan field kalkulator, kita hapus terlebih dahulu, kita memberi fungsi sebagai kawasan lindung. Maka fungsi tersebut akan terinput dalam tabel kesesuaian lahan. Selanjutnya ialah kita memberi keterangan pada kawasan penyangga yang memiliki skor 125 sampai 174. 125 di sini ada 3, kita blok ketiganya, klik kanan, field kalkulator, kita beri kesesuaian lahan kawasan penyangga. Selanjutnya, terdapat 3 skor lagi yaitu 75, 120, dan 120. Namun, dalam memberikan skor ini, kita harus melihat dari keterangan lerengnya, apakah di bawah 15% atau di bawah 8%. Kita lihat bahwa ketiga data tersebut memiliki kelerengan di bawah 8%, sehingga kita beri keterangan kawasan budidaya yang bisa dijadikan sebagai kawasan pemukiman. Tekan OK. Setelah data terinput, maka langkah selanjutnya ialah memberikan pewarnaan sehingga kita dapat melihat perbedaan dari masing-masing kawasan. Dengan cara klik kanan, pilih Properties, pada di simbologi pilih Kategoris, lalu pada Value Field kita pilih judul kesesuaian. Kita pilih Add of Values, kita klasifikasikan dari yang tertinggi sampai ke yang terendah. Kita beri pewarnaan. Lalu jika sudah diberi warna, untuk garis tepi kalau bisa dihilangkan saja agar memberikan kesan estetik dan menghilangkan garis-garis tepi pada hasil overlay tadi. Kita tekan OK. Nah, berikut adalah hasil dari analisis kesesuaian lahan di Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman. Bisa kita lihat bahwa yang berwarna merah ini ialah kawasan budidaya. Untuk kawasan yang warna oranye ini merupakan kawasan penyangga, dan kawasan yang
berwarna kecoklatan ini ialah kawasan lindung. Selanjutnya, kita bisa melihat analisis dari pemukiman existingnya. Jadi, apakah permukiman itu berada di tempat kesesuaian lahannya atau tidak? Kita dengan cara kita add data, kita masukkan data permukiman. Nah, kita beri pewarnaan sesuai dengan standarnya. Nah, bisa kita lihat bahwa masih terdapat permukiman yang berada di kawasan penyangga. Dan sebagian besarnya berada di kawasan budidaya. Tentu saja ini menjadi perhatian bahwa sebetulnya fungsi kawasan penyangga itu tidak untuk dijadikan kawasan permukiman, namun merupakan kawasan pembatas antara kawasan lindung dan kawasan budidaya. Sehingga ini perlu diperhatikan lagi pembangunan atau perkembangan permukiman di Kecamatan Sungai Geringging sesuai dengan kesesuaian lahannya. Selain itu, data kesesuaian lahan ini bisa dijadikan sumber data informasi untuk perencana, untuk dijadikan sebagai pemetaan. Seperti berikut, berikut adalah hasil dari pemetaan dari analisis kesesuaian lahan Kecamatan Sungai Geringging yang bisa dijadikan sebagai informasi data untuk perencanaan pembangunan. Bisa kita lihat bahwa kawasan lindung ini berada di Bukit Siri, atau karena kelerengan Kecamatan Sungai Geringging ini variatif, yang dari datar menuju kelerengan agak curam atau curam, jadi memberikan fungsi kesesuaian lahan pada fungsi curam itu memiliki sebagai fungsi kawasan lindung, sedangkan untuk kelerengan agak curam dan landai itu memiliki fungsi sebagai kawasan penyangga, dan kawasan datar memiliki fungsi sebagai kawasan budidaya. Oke, mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada proses analisis kesesuaian lahan di Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.